Jadi kalau kita menceritakan fadilah, keutamaan ulama, orang-orang soleh, itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi SAW juga beliau menceritakan orang-orang soleh. Ada satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ada seorang laki-laki, ini para ulama yang mensyarahkan hadis ini, laki-laki ini salah satu dari Bani Israel. Rasulullah bercerita, ada seorang laki-laki mengatakan, la atasaddaqanna hadhil lailah, saya malam ini akan keluar dan saya akan sedekah. Udah, ini orang niatnya kuat, mau keluar, mau sedekah. Akhirnya dia keluar, terus dia sedekah. Ternyata sedekah yang dia berikan ini jatuh bukan kepada yang berhak, salah alamat. Yang nerima adalah pencuri. Yang pertama pencuri yang nerima, dia nggak tahu itu pencuri. Akhirnya orang-orang heboh, tetangganya pada heboh. Tusuddiq hadhil lailah ala yadi sarik. Malam ini ada orang bersedekah, ada orang menerima sedekah, ya. Yang menerima itu adalah pencuri. Ada orang bersedekah, jatuh sedekahnya ke seorang pencuri. Heboh orang-orang di sekitarnya, tapi orang ini nggak ngereken. Dia mengatakan apa? Allahumma lakal hamd. Ya Allah, segala puji bagimu. Tapi dia nggak putus asa. Dia nggak nyesel dengan sedekahnya tadi. Terus dia pengen sedekah lagi. Saya mau sedekah lagi. Jadi besoknya dia keluar lagi, dia sedekah lagi. Ternyata sedekahnya salah alamat lagi, keliru lagi. Sedekahnya, yang nerima sedekahnya adalah, maaf, pelacur. Orang-orang di saat itu heboh lagi. Tusuddiqa hadhil lailah ala yadi zaniyah. Malam ini ada sedekah jatuh ke tangannya seorang pelacur. Dia nggak putus asa, dia masih terus pengen sedekah lagi. Akhirnya dia berusaha. Dia mengatakan tuh yang kedua, Allahumma lakal hamd. Ya Allah, segala puji bagimu. Dia nggak putus asa, walaupun sedekah yang pertama jatuh ke pencuri, sedekah yang kedua ke pelacur, dia masih mau sedekah lagi. Yang ketiga besok malam dia sedekah lagi. Ternyata sedekahnya jatuh kepada orang ghani, orang kaya. Orang kaya itu yang kedua ya. Urutannya pencuri, yang kedua orang kaya, yang ketiga baru pelacur, yang terakhir itu pelacur. Tapi semuanya dia mengatakan Allahumma lakal hamd. Semua orang heboh. Ini kok sedekah nggak tepat gitu loh. Salah sasaran lagi. Seharusnya nggak pantas dong sedekah kepada orang kaya, nggak pantas sedekah kepada orang pencuri, begitu juga kepada pelacur. Akhirnya dia mimpi. Setelah 3 malam itu dia mimpi. Di dalam mimpinya ada orang mengatakan kepada dia, gubilat shadaqatuk, sedekahmu sudah diterima. Terus dijelaskan di situ. Adapun yang jatuhnya, yang menerima itu pencuri, semoga dengan sedekahmu tadi dia nggak mencuri lagi. Karena ketika di malam itu dia niat mencuri, udah dapat duit, nggak jadi dia mencuri. Ini yang mengatakan Rasulullah. Lisannya Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan la'allahu, semoga. Kalau kita dugaan, tapi kalau dari Rasulullah itu yakin. Jadi gara-gara sedekahnya tadi dia nggak jadi mencuri. Begitu juga yang jatuh kepada orang kaya, dikatakan di situ la'allahu ya'tabir. Semoga dengan sedekahnya tadi itu, dengan sedekahmu tadi, dia mengambil ibrah, dia sadar. Kalau Rasulullah mengatakan la'allahu, semoga, itu pasti bukan dugaan lagi. Dari sedekahnya tadi, orang kaya tadi jadi mengambil pelajaran, oh nggak pantas saya nerima sedekah, seharusnya saya yang bersedekah.
Terus yang ketiga, jatuh ke tangan orang yang pelacur, dikatakan la'allahu tasta'ifa min sadaqatihi, semoga dari sedekahmu tadi itu si dia ini yang pelacur ini nggak jadi, dia nggak melakukan perbuatan zinahnya di malam hari itu. Ya, mungkin di malam hari itu dia niat mau melacurkan diri supaya dapat uang, karena sudah dapat uang nggak jadi. Jadi di situ dari sedekahnya juga ada dakwah ilallah. Di situ ada dua pahala. Yang pertama pahala sedekah tetap dapat dari Allah Subhanahu wa taala, dan dakwah ilallah, dua pahala di situ. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan orang yang soleh. Ini orang baik, niatnya dari rumah mau keluar, niatnya mau sedekah, walaupun sedekahnya salah sasaran, tapi tetap dapat pahala. Itulah niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala.